Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak dan ibu-ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Pagi-paginya sangat cerah sekali. Ini alhamdulillah keadaan sehat semua. Mudah-mudahan sesuai dengan penglihatan saya, kondisi Bapak dan Ibu semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Amin. Bapak dan Ibu semuanya, kemarin kita sudah mempelajari materi-materi yang telah disampaikan. Setelah itu sekarang kita masuk berkaitan sama materi capaian pembelajaran. Mohon izin saya menampilkan slide pada pertemuan kali ini. Apa sudah tampil Bapak Ibu? Sudah. Oke. Baik, sebelumnya di sini ada kegiatan sinkronus dan asinkronus. Di sini saya sampaikan kegiatan sinkronus berkaitan dengan materi capaian pembelajaran. Namun sebelum materi disampaikan, ada kesepakatan bersama di antara kita semua. Yang pertama yaitu menghargai sesama peserta dan fasilitator. Yang kedua, satu berbicara, semuanya mendengarkan. Mungkin jika ada temannya lagi bertanya, itu untuk mic-nya bisa di mute dulu. Tapi ketika nanti ada yang bertanya, bisa untuk resign terlebih dahulu. Itu Bapak Ibu. Terus yang ketiga, tepat waktu. Yang keempat, berpartisipasi aktif. Ini harapan besar saya dalam materi kali ini. Panjenengan semua bisa aktif dalam baik itu bertanya maupun memberikan masukan. Terus yang terakhir, fokus pada sesi belajar. Terus untuk berikutnya yaitu pembukaan. Nah, ini karena tadi belum dibuka, mungkin untuk Pak Hadi minta tolong mohon dipimpin untuk doanya. Silakan. Kalau tidak ada Pak Hadi, mungkin Pak Edi, silakan. Terima kasih Pak Edi atas waktunya. Terus supaya pagi kita lebih cerah, acara ini dimulai, segera sesi ini dimulai. Saya akan melaksanakan ice breaking terlebih dahulu. Simple. Hari ini Bapak dan Ibu sudah olahraga? Sudah Pak. Sudah. Olahraga, wah sudah olahraga Bu Yeti? Sudah, sampai membersihkan mobil tadi olahraga Pak. Waduh, Pak Edi sudah? Oh, yang belum olahraga apa? Kita olahraga wajah terlebih dahulu. Ya, olahraga wajah. Di sini SBK-nya Bapak dan Ibu mencoba untuk menampilkan wajah yang terjelek. Ya, menampilkan wajah yang terjelek. Jangan lihat wajah saya, kalau wajah saya tidak tentu jelek ini. Jadi menampilkan wajah yang terjelek. Saya contohkan seperti ini wajah terjeleknya. Itu terjelek saya. Jadi, saya tidak menunjukkan wajah terjelek, itu saya sudah jelek gitu ya. Nah, saya contohkan ini, sama-sama saya hitung 1, 2, 3, tampilkan wajah terjelek. Oh, ya itu is breaking saya. Yang pertama,
Yang kedua jangan banyak-banyak, cuma dua saja. Kata kuncinya saya bilang. Kata kuncinya saya bilang. Apa? Kata kuncinya saya bilang. Kata kuncinya. Ketika ada kata-kata saya bilang, maka Bapak dan Ibu melaksanakan pekerjaan itu. Tapi kalau ketika tidak ada kata-kata saya bilang, Bapak dan Ibu tidak usah mengerjakan pekerjaan itu. Contoh, saya bilang pegang telinga, saya bilang pegang hidung, ya. Saya bilang pegang telinga. Jadi salah. Kalau ada pegang hidung, berarti tidak ada kata saya bilangnya, tidak usah dilaksanakan. Paham? Kalau salah hukumannya ya cukuplah. Oh, jangan nyanyi, tampilkan wajah terjelek. Ya. Oke, saya bilang pegang hidung. Saya bilang pegang mulut. Saya bilang pegang dagu. Pegang pundak. Saya bilang pegang mata. Oh, oke, ternyata masih bagus. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan semuanya untuk panjenengan semua. Oke, baik, tetap masih dalam kondisi semangat. Kita masuk ke materi. Mudah-mudahan dengan adanya ice breaking kita bisa fokus ke materi semua. Tadi saya sampaikan bahwasanya capaian pembelajaran, ya. Capaian pelajaran di sini tujuannya yang pertama menjelaskan pengertian capaian pembelajaran, yang kedua menjelaskan tujuan capaian pembelajaran, yang ketiga menjelaskan rumusan capaian pembelajaran. Itu harapan kita semua supaya bisa tersampaikan. Kenapa sih ada istilah capaian pembelajaran? Nah, latar belakang adanya capaian pembelajaran di sini yaitu karena pemerintah Indonesia itu sendiri ingin membangun pelajar Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila dan tercermin dalam profil pelajar Pancasila dan memiliki keterampilan abad 21 adalah salah satu tujuan utama pendidikan Indonesia. Untuk mencapainya, maka diperlukan kerjasama atau kolaborasi antara orang tua, guru, siswa, dan semua pemangku kepentingan. Perlu mendapatkan pemahaman yang sama tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang hendaknya dicapai oleh anak dalam setiap tahapan perkembangan usia. Berikutnya, apa sih capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran di sini adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Komponen yang lain di sini ada tujuan capaian pembelajaran. Tujuan capaian pembelajaran di sini ada tingkat PAUD. Tingkat PAUD itu termasuk TK, nih, pendidikan anak usia dini. Ada tingkat menengah. Menengah itu mulai SD atau mulai wajib belajar untuk masyarakat Indonesia mulai SD sampai SMA. Tujuan pembelajaran tingkat PAUD di sini pembelajaran mengintegrasikan semua aspek perkembangan anak dengan penekanan pada kesejahteraannya. Tujuan capaian pembelajaran di PAUD adalah memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak, baik itu nilai agama, psikomotorik, emosional, bahasa, dan kognitif, agar anak siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Itu tujuan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Untuk tujuan capaian pembelajaran di tingkat wajib belajar mulai SD sampai SMA.
Tujuan capaian pembelajaran untuk tingkat SD sampai SMA di sini untuk menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, secara didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi melalui kurikulum bisa, yaitu tujuan pembelajaran yang ada pada mapel masing-masing bisa, melalui tujuan pembelajaran di tingkat satuan pendidikan itu juga bisa. Supaya apa? Supaya tujuan capaian pembelajaran di sini bisa tercapai di tingkat satuan pendidikan dan khususnya di siswa itu sendiri. Sedangkan prinsip capaian pembelajaran ada terukur dan spesifik, yang kedua fleksibel. Maksudnya apa? Terukur dan spesifik. Terukur di sini dan spesifik di sini maksudnya untuk mencapai capaian pembelajaran itu sendiri, maka harus ada yang namanya kerangka kurikulum, yang mana di sini sesuai taksonomi Bloom yang mungkin Bapak dan Ibu guru semuanya sudah memahami. Jadi ada 3 aspek, yaitu aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Di situ ada masing-masing. Terus prinsip capaian pembelajaran yang kedua di sini adalah fleksibel, sesuai proses dan tahapan pembelajaran itu sendiri. Tadi sudah disebutkan tujuan capaian pembelajarannya. Selanjutnya di sini ada rumusan pembelajaran. Rumusan pembelajaran di sini ada 1, integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau dulu itu penilaian masih sendiri-sendiri, pengetahuan sendiri, sikap sendiri, keterampilan sendiri, itu masih sendiri. Nah, dengan adanya sekolah penggerak di sini diharapkan jadi satu kesatuan yang bertitik berat pada penilaian, nanti akan dibahas pada materi berikutnya, yaitu penilaian formatif atau proses dan penilaian diagnosa atau diagnotik ya. Di situ capaian pembelajaran merupakan hasil peleburan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Hasil peleburan ini menjadi suatu kesatuan penjabaran kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai anak di akhir pembelajaran. Sedangkan rumusan pembelajaran yang kedua, fase dalam perumusan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dirumuskan dalam bentuk fase atau tingkatan sesuai dengan baik itu satuan tingkat pendidikan maupun usia, yang menyatakan target capaian untuk rentan waktu yang lebih panjang, bukan per tahun seperti kurikulum terdahulu. Durasi setiap fase dapat berbeda untuk setiap jenjang pendidikan, tergantung pada kebutuhan masing-masing. Terus komponen capaian pembelajaran ada 4 komponen. Yang pertama yaitu rasional mata pelajaran. Artian memuat alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut dan kekaitan antara mata pelajaran dengan salah satu atau lebih profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah profil pelajar Pancasila? Bapak Ibu pernah mendengar? Iya benar. Oke. Terus yang berikutnya ada komponen capaian pembelajaran. Tujuan mata pelajaran, kemampuan yaitu kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Yang ketiga, ada karakteristik mata pelajaran. Deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran, serta elemen-elemen mata pelajaran yang di dalamnya terdapat kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai. Komponen yang keempat, di sini ada capaian pembelajaran setiap fase, yaitu deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi umum. Selanjutnya diturunkan menjadi capaian pembelajaran menurut elemen
yang dipetakan menurut perkembangan siswa itu sendiri. Nah, tadi sudah saya singgung berkaitan dengan fase. Nah, di sini saya tampilkan tentang fase dalam capaian pembelajaran. Ada untuk yang biasa atau formal, itu ada fase A, fase B, fase C, D, E, dan F. Sedangkan untuk tingkat SMA dan SMK itu ada di fase E dan F. Untuk fase E itu khusus untuk kelas 10, fase F itu khusus untuk kelas 11 sampai kelas 12. Dan berdasarkan usia itu khusus untuk sekolah SLB. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Belum ada. Kalau tidak ada, saya coba melaksanakan refleksi. Nah, ini ada 2 pertanyaan, Bapak Ibu. Cukup singkat, padat, dan jelas di sini untuk pertanyaannya. Tadi sudah pernah disinggung berkaitan dengan latar belakang konsep capaian pelajaran dan disinggung tentang pengertian dari capaian pembelajaran. Di sini pertanyaan pertama, yaitu apa latar belakang adanya konsep capaian pembelajaran? Monggo yang mau menjawab, silakan Christian terlebih dahulu. Saya, Pak. Siapa itu? Oh, monggo Bu Yeti. Monggo Bu Yeti. Latar belakang adanya konsep capaian pembelajaran ini didasari dari adanya dasar dari para peserta didik kita yang berlandaskan profil Pancasila. Jadi di sini merupakan tujuan utama untuk pendidikan di Indonesia. Maka semua elemen baik orang tua, siswa, dan juga para pemangku kepentingan itu perlu mendapatkan pemahaman yang sama tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang hendaknya dicapai oleh anak dalam setiap tahapan perkembangan usianya. Jadi sesuai dengan fase-fase yang tadi seperti dijelaskan oleh Pak Mukminin. Itu Pak, mungkin pendapat dari saya. Oke, terima kasih. Mungkin yang lainnya masih ada yang mau menambahkan? Silakan. Kalau tidak ada, ke pertanyaan kedua, oke? Apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran menurut pemahaman Bapak dan Ibu semuanya? Silakan. Ya, Pak Edi, monggo. Oke, terima kasih Pak Edi, bagus sekali. Ya, ada yang lainnya dari peserta yang lainnya yang memberikan tambahan? Kalau tidak ada, nanti setelah materi ini disampaikan, nanti ada materi asinkronus yang perlu Bapak Ibu kerjakan. Nanti bisa dilihat di media LMS,
monggo bisa dikerjakan sebaik mungkin. Mudah-mudahan hasil kerja Bapak dan Ibu guru semuanya bisa dikerjakan dengan maksimal, juga mendapatkan nilai yang maksimal. Amin. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya akhiri di pertemuan kali ini, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum saya akhiri, masih ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo. Oke. Kalau sudah tidak ada, marilah kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk lebih afdolnya kami mohon kepada Pak Hadi Aprianto. Pak Hadi. Iya Pak. Oke. Minta tolong untuk menutup acara pada hari ini. Dipersilahkan. Untuk sebelum kita akhiri pada materi hari ini, marilah kita berdoa dengan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Hadi. Demikian Bapak Ibu guru semuanya, materi yang bisa saya sampaikan. Manakala ada hal yang kurang berkenan, saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.